Yesus, dia hidup baik. Lalu kemudian ketika dia sudah mengenal Yesus dan hidup lebih baik, itu luar biasa. Persoalannya kalau sebelum kenal Yesus dia hidup baik, lalu ketika dia kenal Yesus dia hidup tidak baik. Nah itu yang celaka. Yesus hidup dalam konteks orang Yahudi. Dan kekristenan itu baru muncul justru ketika Yesus sudah terangkat ke sorga sebagai buah dari pemberitaan rasul-rasul bicara tentang kekristenan. Jadi yang saya mau katakan bahwa kita yang mengaku diri orang Kristen, kalau kita tidak menghidupi kekristenan itu sendiri, maka akan lebih baik menjadi orang-orang yang tidak mengenal Yesus tapi melakukan hal yang baik. Artinya bahwa kehidupan beriman kita, hal-hal yang baik kita lakukan justru lahir dari kesadaran diri bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan Tuhan baik dan dia harus hidup baik. Begitu. Itu yang pertama. Lalu tadi mengutip Roma 2 ayat 16, Roma 2 ayat 25, 26 dan 27. Ini kalau Oma, Opa dan Opung baca teks ini bicara Paulus menyinggung tentang sunat, ya, tradisi orang Yahudi sunat. Saya mau baca dulu teks ini supaya kita tidak salah kaprah, begitu ya. Kadang-kadang kita membaca teks, tapi kita tidak memahami dalam konteks apa teks ini bicara. Roma pasal 2 saya baca ayat 25 sampai ayat 29, ayat 28, ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Jadi sampai di sini Paulus mau bilang begini, orang Yahudi yang disunat ketika dia hidup dalam ketaatan kepada hukum Taurat, lalu itu mendatangkan hal yang baik, maka itu baik. Lalu kalimat selanjutnya, namun jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak ada lagi gunanya. Artinya, kalaupun engkau bersunat memenuhi tradisi dan hukum Yahudi, tapi hidupmu tidak berpadanan, artinya engkau tidak melakukan hal yang baik menurut aturan Yahudi, maka sunatmu tidak ada gunanya. Lalu selanjutnya ayat 26. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Sederhananya Paulus mau katakan begini, dia tidak menjalani ketentuan seperti orang Yahudi bahwa dia harus disunat, dan dia tidak melakukan sunat, tetapi dia hidup berpadanan dengan aturan Taurat dan itu baik. Lalu Paulus katakan, berarti kan dia sama seharusnya dengan orang yang bersunat. Sunat di sini sunat lahirnya, sunat sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Allah melalui Abraham, nenek moyang Israel. Lalu selanjutnya, perhatikan ayatnya yang ke-27. Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Lalu ayat 28 dan 29. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Ini pandangan Paulus. Sampai di ayat 28-29 ini pandangan Paulus terkait dengan sunat. Ayat 29 dia memberikan penegasan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara harfiah. Pujian bagi
orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi Paulus memberikan penggambaran bahwa sunat dalam tradisi Yahudi itu baik, sangat baik, karena itu memenuhi ketentuan Allah. Tetapi dia menjadi tidak baik kalau perilaku hidup hanya sebatas pada melaksanakan tradisi. Karena orang Yahudi saya wajib sunat, tapi perbuatan tidak memperlihatkan bahwa kita orang yang bersunat. Maka Paulus katakan, apa gunanya kita sunat secara lahiriah? Makanya di ayat 29 Paulus memberikan penegasan terhadap hal ini. Yang namanya Yahudi sejati bukan yang tampak dari aturan-aturan yang berlaku saja, tapi sunat yang sejati juga adalah sunat dalam hati secara rohani. Alkitab TB2 memberikan penegasan itu. Jadi sunat secara rohani, hatimu. Jadi jangan hanya terikat pada tradisi, lalu kemudian hatimu, hidupmu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kalimat terakhir katakan, pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Allah menilai hati yang benar, hati yang bersih. Jadi Allah melihat kesungguhan hati untuk hidup benar sebagaimana yang dikehendaki melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mungkin itu pandangan saya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sebayan. Terima kasih Pak